Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kami dalam pembuatan video ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bu Nur Afni Safarina, SPC MPC. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia menonton video presentasi kami. Saya dari kelompok 9 dengan saya sendiri Lisa Artianti dan dua teman saya yaitu Rehan Safitri dan Aura Khairunisa ingin mempresentasikan teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama ada teori belajar sosial. Teori kognitif sosial dari Albert Bandura menekankan kepada kejadian yang tidak disengaja. Walaupun bahwa sebenarnya pertemuan dan kejadian itu tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Yang paling berpengaruh terhadap jalan hidup seseorang bukanlah kejadian, melainkan bagaimana reaksi yang dimunculkan terhadap kejadian dan pertemuan yang diharapkan. Teori kognitif sosial memiliki beberapa dasar. Pertama, karakter yang paling menonjol dari manusia adalah plastisitas. Kedua, melalui model triadic reciprocal question yang meliputi perilaku, lingkungan, dan faktor pribadi. Yang ketiga, ada teori kognitif sosial menggunakan perspektif agen. Yang keempat, manusia mengontrol tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal. Yang kelima, saat seseorang menemukan bahwa dirinya dalam situasi ambigu secara moral, mereka biasanya berusaha mengontrol perilaku mereka melalui ejeksi moral yang meliputi mendefinisikan. Selanjutnya ada struktur kepribadian. Yang pertama itu ada sistem self atau self system. Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Saling determinis menempatkan semua hal yang saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Yang kedua itu ada regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Balikannya dalam bentuk determinis resiprokal, berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Dan yang pertama itu ada faktor eksternal dari regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi, membentuk standar evaluasi diri. Dan yang kedua itu ada faktor internal dalam regulasi diri. Bandura mengemukakan 3 bentuk terhadap pengaruh internal. Yang pertama itu ada observasi diri atau self-observation, dilakukan berdasarkan faktor kualitas, penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan seterusnya. Orang harus mampu memonitor performansinya walaupun tidak sempurna karena orang cenderung memilih beberapa aspek diri. Maksudnya beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Yang kedua ada proses penilaian atau mengadili. Tingkah laku atau judgmental process adalah melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas dan memberi atribusi performa. Yang ketiga itu ada reaksi diri efektif atau self-response. Akhirnya berdasarkan pengamatan dan judgmentan itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi reaktif, afektif, karena mungkin kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Yang ketiga itu ada efikasi diri atau self-effication.
Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif. Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Yang A, efikasi diri atau efikasi ekspektasi, persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Yang B, ekspektasi hasil atau outcome expectation, perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. Efikasi adalah penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Yang keempat ada sumber efikasi diri atau keyakinan kebiasaan. Diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan, dan diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber, yakni pengalaman, menguasai sesuatu prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial, pembangkitan emosi. Yang A, pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya. Yang B, pengalaman vikarius, diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya yang ternyata gagal. Yang C ada persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Yang D, keadaan emosi. Persuasi sosial, efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Yang D, keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti sesuatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi diri di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres, dan mengurangi efikasi diri. Namun bisa terjadi peningkatan emosi yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi. Yang kelima, selanjutnya ada efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Berbeda dengan konsep diri dari Rogers yang bersifat kesatuan umum. Efikasi diri bersifat fragmental. Setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda, tergantung kepada A, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda itu. Yang B, kehadiran orang lain, khususnya saingan dalam situasi itu. Yang C, keadaan fisiologis dan emosional, kelelahan, kecemasan, apatis. Selanjutnya yang terakhir ada efikasi kolektif atau kolektivis efficis. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Ini bukan jiwa kelompok, tetapi lebih sebagai efikasi pribadi dari diri banyak orang yang bekerja sama. Bandura berpendapat orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya untuk bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan. Dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diinginkan, mengevaluasi performansi dirinya, dan orang termotivasi untuk bertindak pada tingkat tertentu. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan satu penguatan vikarius atau penguat yang diwakilkan, yaitu dengan mengamati orang lain
yang mendapatkan penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Kedua, penguatan yang ditunda. Orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguat. Belajar tanpa ada reinforcement sama sekali, mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Alport. Perkembangan kepribadian. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Peniruan atau modeling. Peniruan atau meniru sesungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling, karena modeling bukan sekadar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan orang lain, tetapi modeling melibatkan penambahan dan pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan melibatkan proses kognitif. Modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model di informasi menjadi gambaran mental, dan lebih penting lagi di informasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. 2. Modeling mengubah tingkah laku lama. Modeling mempunyai dua macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Selanjutnya, modeling simbolik. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung, yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Selain itu, berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Selanjutnya, modeling conditioning. Modeling dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious atau vicarious classical conditioning. Modeling semacam ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditunjukkan ke objek yang ada di dekatnya atau conditioning klasik saat dia mengamati model itu, atau yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang menjadi sasaran emosional model yang diamati. Emosi seksual yang timbul akibat menonton film cabul dilampiaskan ke objek yang ada di dekatnya saat itu, misalnya menjadi kasus pelecehan dan perkosaan anak. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama itu ada psikopatologi. Menurutnya, masalah pokok adalah orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Karena itu perlu dikembangkan self-efficacy agar terjadi perubahan tingkah laku. Nah, contohnya itu ada reaksi depresi, ada fobia, dan ada agensi. Nah, yang kedua ada psikoterapi secara umum. Terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yaitu pertama, tingkat induksi perubahan. Treatment dikatakan efektif kalau dapat merubah tingkah laku. Nah, selanjutnya ada tingkat generalisasi. Treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Yang ketiga ada tingkat pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif, hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkohol, narkotik. Terapi mencapai tingkat efektif yang tinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi negatif. Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yaitu latihan penguasaan, modeling terbuka, dan modeling simbolik. Aplikasi yang terakhir yaitu metodologi Nandura. Banyak meneliti masalah dunia dalam laboratorium, seperti masalah agresi, fobia, penyebab self-efficacy, agar terjadi perubahan tingkah laku. Nah, contohnya itu ada reaksi depresi, ada fobia, dan ada agensi. Nah, yang kedua ada psikoterapi secara umum. Terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yaitu pertama, tingkat induksi perubahan. Treatment dikatakan efektif kalau dapat merubah tingkah laku. Nah, selanjutnya ada tingkat generalisasi.
Treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Yang ketiga ada tingkah pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkohol, narkotik. Terapi mencapai tingkat efektif yang tinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara dan tidak berubah menjadi negatif. Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yaitu latihan penguasaan, modeling terbuka, dan modeling simbolik. Aplikasi yang terakhir yaitu metodologi Nandura. Banyak meneliti masalah dunia dalam laboratorium, seperti masalah agresi, fobia, penyembuhan dari serangan jantung, perolehan kemampuan tematik pada anak. Tujuan pokoknya adalah untuk menyatukan kerangka konseptual yang dapat menjangkau berbagai hal yang mempengaruhi perubahan tingkah laku. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.